para ulama yang tidak segan-segan, bahkan tidak takut untuk menjadikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil bagi mereka untuk membenarkan kepentingan hawa nafsu yang gagal. Sesungguhnya aku, kata baginda Rasulullah SAW, lebih khawatir atas umatku, atas kalian umatku, sesuatu yang melebihi kekhawatiran kepada Dajjal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Di antara fenomena akhir zaman yang perlu kita waspadai adalah tersebarnya ulama su di akhir zaman. Hal ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, di mana baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ana min ghairid dajjali akhwafu alaikum minad dajjal." Faqila, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Faqal, "Ulama usu." Sesungguhnya aku, kata baginda Rasulullah SAW, lebih khawatir atas umatku, atas kalian umatku, sesuatu yang melebihi kekhawatiranku kepada Dajjal. Maka ditanyakan kepada beliau, apa yang kau khawatirkan itu, baginda Rasul? Beliau menjawab, ulama usu, ulama su. Nah, maka perlu kita ketahui siapa mereka ulama su yang harus kita waspadai, sebagaimana yang diwanti-wanti oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah sesungguhnya ulama su ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah du'atun ala abwabi jahannam. Mereka adalah para dai yang casing mereka, pakaian mereka seolah-olah mereka adalah dai penyeru kepada kebaikan, tapi hakikatnya mereka menyeru manusia kepada pintu-pintu neraka jahannam. Oleh karenanya, dalam hal ini kita perlu mewaspadai dan mengetahui siapa mereka yang dimaksud dengan ulama usu. Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala tatkala mensyarah kitab Bidayatul Hidayah, beliau menyebutkan bahwa maksud dari ulama usu adalah kullu munafikin kathiru ilmil lisan jahilul qalbi wal amal. Ittakhadhal ilma hirfatan yata'akkalu biha wa ubbahatan yata'azzazu biha. Kata beliau, setidaknya ulama su itu diantaranya yang pertama adalah seorang munafik yang lisannya pandai. Dia seolah-olah berilmu dengan lisannya, tapi pada hakikatnya apa? Ilmu yang ia miliki tidak sampai ke hatinya. Jahilul qalbi wal amal. Selain ilmunya tidak sampai ke hatinya, selain itu dia pun tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ini adalah ciri di antara ciri-ciri ulama su, yaitu apa? Mereka hanya pintar dengan lisan, tapi ilmunya tidak sampai ke hati. Selain itu, dia pun tidak mengamalkan ilmu yang ia ketahui. Oleh karenanya, hal ini menjadikan mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang bermanfaat, yang dimana kita diperintahkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah ilmu yang menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ilmu yang bersumber atau yang menyentuh hati kita. Maka ulama su, ilmunya tidak sampai ke hatinya, yang itu menjadikan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan aneh kalau seandainya ada ulama su yang mereka itu tidak selaras antara ucapan dan perbuatannya. Mereka mengajak manusia kepada kebaikan, tapi mereka tidak melakukannya. Dan mereka melarang manusia kepada kemaksiatan, tapi justru mereka melakukan kemaksiatan tersebut. Di antara ciri lainnya dari ulama su adalah mereka menjadikan ilmu mereka sebagai alat dan sarana untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Di antara keuntungan duniawi yang mereka inginkan adalah bagaimana bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan ilmu yang ia miliki. Dan selain itu, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di mana manusia-manusia yang memiliki dunia. Nah, karenanya ini adalah ciri kedua dari ulama su yang perlu kita waspadai, yaitu ulama yang menggunakan ilmunya sebagai alat dan sarana untuk mendapatkan keuntungan duniawi sebanyak-banyaknya, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan untuk mendapatkan kedudukan di sisi manusia yang memiliki harta dan juga dunia yang banyak di sisi orang tersebut. Kemudian ulama lainnya menyebutkan bahwa di antara ciri ulama su adalah
para ulama yang tidak segan-segan, bahkan tidak takut untuk menjadikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil bagi mereka untuk membenarkan kepentingan hawa nafsu yang mereka inginkan. Maka bisa kita lihat, kalau seandainya ada ulama di akhir zaman ini yang mereka mempelintir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menggunakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk membenarkan kepentingan hawa nafsu mereka, maka mereka termasuk bagian dari ulama-ulama su yang harus kita waspadai. Marilah kita kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bukan termasuk bagian dari ulama su yang menyeru manusia justru kepada abwabi jahannam, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh kesesatan yang dibawa oleh para ulama su yang tersebar di akhir zaman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.